nanti di akhirat pada saat mulai kematian dan masuk alam barzah serta hari kebangkitan, itu banyak sekali orang yang menyesal. Dan penyesalan itu terjadi pada 3 golongan. Golongan yang pertama yang penyesalannya abadi, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik ataupun munafik. Ini abadi dalam neraka dan penyesalannya juga abadi. Sudah kita jelaskan beberapa ayat berhubungan dengan penyesalan mereka, di antaranya surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 105 atau tepatnya 111 sih ya. Kemudian penyesalan kedua adalah orang-orang mukmin tapi dikenal dengan usatul mukminin. Orang mukmin yang banyak dosanya, orang mukmin yang banyak dosanya, gitu ya. Yang mukmin yang banyak dosanya ini Bapak Ibu sekalian, kalau dosanya lebih berat daripada amal solehnya karena dia berbuat sedikit sekali. Termasuk Ramadan aja dia tidak maksimalkan dan masih terus bergumul dalam perbuatan dosa, maka nanti dosanya bisa lebih berat daripada amal soleh dan ini akan terjadi penyesalan karena dia akan masuk ke neraka. Walaupun sehari di neraka, misalnya jadwalnya, itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, Yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu, itu adalah sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Jadi sangat besar sekali penyesalan yang terjadi pada saat itu. Karena dia akan masuk ke neraka walaupun cuma sehari sama dengan 1000 tahun disiksa. Dan Allah mengatakan dalam ayat lain, La yadhukunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan lagi pedihnya kematian kecuali sekali saja. Artinya orang di neraka disiksa tanpa ada kematian. Kemudian penyesalan yang ketiga, ini yang kita lebih hati-hati. Kalau yang pertama mudah-mudahan kita akan jauh insya Allah karena tidak kafir, tidak juga musyrik dan tidak munafik. Kalau yang kedua, saya yakin bulan Ramadan akan mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa dan juga jauh dari dosa. Kemudian yang ketiga ini yang kita khawatirkan, yaitu orang-orang menjadi ahli surga, tidak lewat neraka, tetapi mereka menyesal karena banyaknya peluang-peluang ibadah yang bisa meninggikan derajatnya di surga yang dia sia-siakan. Peluang puasa sunnah, peluang zikir pagi petang, peluang bersedekah, peluang ini dan itu misalnya, banyak peluang-peluang ibadah yang disia-siakan. Nah, menyia-nyiakan ibadah ini, Bapak Ibu sekalian, membuat nanti seseorang menyesal pada saat masuk ke dalam surga. Karena misal, kita masuk di surga, kalau Bapak Ibu masih ingat di Madinah sempat saya singgung, semua ayat-ayat surga itu, Allah ikutkan sesudahnya dengan khalidina fiha, kekal selamanya di surga itu. Ini punya 2 makna. Makna yang pertama adalah, orang yang masuk surga tidak akan keluar. Itu benar. Dan ini kenikmatan abadi, karena kita akan selamanya dalam kenikmatan tersebut. Yang kedua ini banyak orang tidak fahami. Makna juga khalidina fiha, kekal selamanya adalah, sekali Bapak Ibu dapat tingkatan tertentu di surga, tidak bisa lagi pindah. Misal contoh, kalau kita bicara ini contoh saja, level di surga ada 1 sampai 100. Bapak Ibu dengan amal-amal solehnya selama ini dapat level 40. Maka kalau sudah masuk surga dan masuk level 40, kita nggak bisa lagi pindah ke level 41, 42, apalagi kalau lebih tinggi, 50, 60 itu sudah nggak bisa. Karena saatnya menentukan derajat itu di sekarang di dunia. Oleh karena itu, orang ini juga akan menyesal nanti. Coba dulu saya puasa Senin Kamis ya, saya akan di sana. Saya dulu kalau sholat malam, saya akan di sana. Saya kalau sedekah sekian banyak, saya akan di sana. Lebih tinggi daripada derajat dia yang sekarang. Walaupun dia akan menikmati surganya. Tetapi ini juga penyesalan yang perlu diperhatikan baik-baik. Jadi kalau Bapak Ibu maaf yang hadir mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada yang punya masalah apapun, maka yang paling pertama kita introspeksi diri adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah hubungan kita sama Allah sudah baik atau tidak? Karena semua inti permasalahan kita adalah karena rusaknya hubungan kita sama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu perbaikin itu, maka akan aman. Makanya sebagian salaf berkata, rahimahumullah, saya tahu saya punya kemaksiatan kepada Allah di saat saya lihat perubahan sikap pasangan hidup saya. Suami atau istri, atau perubahan sikap anak, perubahan sikap orang tua, tiba-tiba tanpa sebab perubahannya. Atau perubahan sikap tungganganku. Zaman dulu orang nunggangin unta atau kuda, tiba-tiba tidak mudah untuk ditunggangin gitu ya. Kalau kita sekarang mungkin transportasi kita, dan juga tikus yang ada dalam rumahku. Semua dijadikan sebagai bahan introspeksi diri bagi mereka. Karena janji Allah tadi di Al-A'raf 96 ini, kalau orang beriman dan bertakwa, itu dibukakan keberkahan. Artinya tidak ada kesulitan harusnya. Tidak ada permasalahan harusnya. Berarti permasalahan disebabkan karena adanya pelanggaran. Nah pelanggaran ini harus diperhatikan. Kalau Bapak Ibu ada masalah apapun, langsung introspeksi diri. Apa ini? Sholat 2 rakaat. Ini taubat kepada Allah SWT. Lalu minta, ya Allah,
tolong tunjukkan apa permasalahannya nih. Apa sebabnya kejadian ini? Ya, kita diserang orang, digunjing, difitnah, utang, piutang kita nggak dikembali, uang kita atau yang dalam bentuk piutang tidak dibayar, kita investasi ditipu. Apa ini kira-kira masalahnya? Yang paling utama adalah kita harus introspeksi di antara hubungan kita sama Allah. Itu dulu. Tidak usah kita salahkan orang-orang. Dulu di kota Mekah ini Bapak Ibu sekalian, di saat awal-awal Islam ya, sahabat-sahabat Nabi yang disiksa di sini. Dulu kalau kita hidup di fase Mekah, Bapak Ibu sekalian, di sekitar Ka'bah, waktu umat Islam masih lemah ya, bahkan Nabi SAW pun juga disiksa oleh mereka. Itu kalau kita jalan, kita tidak merasa aman sama sekali. Karena semua orang Mekah boleh memukul umat Islam, boleh mengambil hartanya, boleh membunuh tanpa dikena hukuman. Kita bisa bayangkan bagaimana susahnya orang hidup di masa itu. Beberapa orang sahabat Nabi yang lagi disiksa, sudah berdarah-darah, lalu orang-orang Quraisy berkata begini, pada saat tiba sore hari ya, kami berhenti menyiksa kalian bukan karena kasihan, tapi kami berhenti karena kami sudah bosan. Besok kami akan kembali menyiksa kalian lagi. Apa jawaban para muslimin pada saat itu? Allah lah yang telah mengutus kalian untuk menguji kami. Melihat keimanan kami kuat atau tidak. Jadi mereka tuh selalu jadikan bahan introspeksi diri. Walaupun diserang oleh orang, gitu kan? Mereka kembali kepada keimanan mereka. Nah seperti itu.